Sek. Oh, Assalamualaikum. siapa? Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Yang itu loh yang dicurigai. Wah, keterong. Maling, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia, ada informasi penting yang harus saya sampaikan terhadap kalian. Tuan Raja Ikram Barawi, dia kembali ke kerajaannya. Kapan kejadiannya? Baru saja, belum terlalu lama. Entah apa yang membuat dia kembali, namun dia kembali dalam kondisi gugup. Menurut keterangan dari teman saya yang masih bertugas di sana. Dan dia kembali seperti raja yang sedang mengamuk di halaman utama kerajaan. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Sesuatu yang mengancam dirinya mungkin. Dia benar-benar marah dan mengobrak-abrik isi kerajaan. Saya khawatir dengan kalian karena apa kau tahu? Tuan Raja Ikram Barawi menyiapkan puluhan ribu prajurit. Entah siapa yang mau diserang, yang jelas prajurit-prajurit itu semuanya disuruh untuk mengenakan pakaian perang. Karena di sini yang saya ketahui yang sedang berurusan dengan Tuan Raja Ikram Barawi adalah kalian. Maka dari itu saya datang kepada kalian dan mengingatkan kalian supaya kalian berhati-hati terhadap Tuan Raja Ikram Barawi. Baiklah, terima kasih Mas Engga atas informasi yang kuberikan. Ini sangat membantu. Ya, sebenarnya pulangnya Raja Ikram Barawi menuju ke kerajaannya karena kamu yang membuatnya. bukankah kalian kesulitan untuk mencari Tuan Raja Ikram Barawi? Dia menggunakan strategi pintar yang sudah dipersiapkan begitu lama. Kami hanya memerlukan sedikit waktu untuk memutarbalikkan fakta. Ada-ada saja. Maksudnya seperti ini manusia. Besar kecilnya Ikram Barawi. Dulunya adalah tuan saya. Saya pernah menjadi bawahannya. Saya berharap lebih terhadap Tuan Raja Ikram Barawi. Sebenarnya, kalau dia adalah makhluk yang pandai bersyukur, kekuasaannya sudah cukup luas untuk dia bisa sombongkan sebenarnya. Tetapi entah apa yang membuat dia merasa kurang. Hingga saat ini cita-cita beliau masih sama. Dia ingin menguasai dunia. Kembali lagi dengan kodratnya makhluk di dunia. Dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Dia tidak sadar bahwasanya dunia semakin dia kejar layaknya seperti meminum air laut. Ya, akan terasa semakin haus. Semakin haus. Bukan untuk menyenangkan, semakin haus. Dia tidak paham perputaran ilmu alam. Ya Allah, andai saja Tuan Ikram Barawi menyadari bahwasanya perbuatannya adalah salah, pastilah semua ini tidak akan terjadi. Yang saya takutkan sebenarnya saat ini, Tuan Raja Ikram Barawi, karena dia tidak mau bertobat dengan sendirinya. Saya lebih menakutkan lagi kalau Sang Maha Pencipta akan menyadarkannya secara tiba-tiba dan secara langsung. Lebih parahnya lagi, mungkin azab akan turun kepadanya. Kalau bicara masalah itu, ya biar Tuhan yang paling tahu jalan terbaiknya. Kita hanya mengupayakan agar Ikram Barawi sadar. Syukur bisa kalau Tuan Raja Ikram Barawi benar-benar sadar dan mau menghentikan apa yang menjadi keinginannya. Padahal kan tadi Tuan Ikram Barawi kayak ketakutan banget. Tapi sampai pulang ke kerajaan, bukannya dia ingin menghentikan semua, tapi malah ngamuk dan menyiapkan pasukannya. Ya. Itu adalah salah satu ilmu psikologi, Mas. Bahwasanya untuk menembel hati yang ketakutan itu respon tubuh akan mempersiapkan
beberapa pasukan contohnya sebagai tameng ketika nanti terjadi apa. Namun dia bodoh. Semakin dia repot dengan hal tersebut, semakin banyak yang keterompongan, Kecolongan lah ya. kecolongan di belakang. Itu kabar yang bagus, Mas Engga. Iya. Kembangkan terus kabar tersebut. Pastinya manusia. Ini tidak bisa saya biarkan. Saya berharap lebih bahwasanya Tuan Raja Ikram Barawi akan menghentikan ini dan dia sadar. Kalaulah dia sudah sadar, ada kemungkinan saya ingin kembali ke sana kembali. Hati-hati, Terima kasih. apapun yang ada di depan pasti sudah akan menghadang kalian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mending kota kamar juga. Baik teman-teman ya, itu adalah suatu contoh bahwasanya mau sekaya apapun harta yang kita miliki di dalam dunia ini, seneng banget ya, itu tidak akan pernah merasa dia memiliki segalanya, karena rumusnya ya, kita mencintai dunia itu bagaikan kita itu meminum air laut ya. Semakin banyak air laut itu diminum, dia bukannya menghilangkan dahaganya, justru menambah dahaga. Dia tidak tahu bahwasanya air laut bukan urusannya dengan dahaga. Nah, dan dia juga tidak tahu hukum alam. Ya. Alam itu selalu berputar. Hukum alam itu selalu berputar. Ada terima, ada kasih. Ya. Terima. Iya, jangan cuma senangnya Maunya mendasih. Iya, maunya dapat saja. Agar alirannya kita terus berputar, kita terima, kita sebagian kasih. Kita terima, kita kasih. Itu nanti rezeki yang akan mengalir ya. Itu akan terus banyak. ya. Tapi ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Gimana Pak? Tuan bagaimana? Ada kabar gembira. Anak dari Tuan Guru Legong Sion, Torik, yang kemarin malam kau temui. Torik Sion? Iya. Itu. Dia sudah sembuh dari lupa ingatannya. Entah apa yang terjadi. Dia datang menghampiri saya dan meminta maaf. Aman. Itu memang sesuai dengan rencana. Nak, tunggu dulu. Ini seolah-olah saya membawakan kabar ini, kau sudah mengetahuinya. Ya, memang itu salah satu dari kinerja kita malam hari ini. Alhamdulillah. Saya benar-benar tercengang akan hal ini. Tiba-tiba, Torik datang kepada saya bersama istrinya. Dia meminta maaf karena pertemuan di malam itu. Dia tidak mengingat saya dan dia melupakan semuanya. Dia bercerita panjang lebar dan saya pun demikian. Saya bercerita semuanya yang terjadi saat ini. Sampai pada cerita bahwasanya ayahnya, yaitu Tuan Guru Legong Sion, memang benar-benar sudah tidak ada. Dia memberikan reaksi yang sangat membuat saya terharu manusia. Dia menangis tiada hentinya. Bahkan sampai matanya sembab di pangkuan saya. Dia benar-benar merasa sangat menyesal tidak bisa menghadiri pemakaman ayahandanya. Seperti ini saja, lebih baik jenengan untuk saat ini tuntun si Torik, temukanlah dengan keluarganya, sama tunjukkanlah makamnya, berikan dia waktu untuk mendoakan ayahnya. Tidak ada sesuatu yang ingin kita tanyakan pada Torik. Tunggu dulu. Apakah ini berarti kalau Torik dia sudah terbebas dari lupa ingatannya? Berarti saudara-saudaranya 6 orang itu, apakah mereka juga sama? Insya Allah pasti. Alhamdulillah ya Allah. Keberadaannya sekarang di mana ya mungkin? Nanti kita tanyakan. Yang lihatlah Tuan Guru, kebenaran mulai terungkap. Semua anak-anakmu sudah sadar
ternyata selama ini yang kita anggap bahwasanya anak-anakmu, mereka semua durhaka kepadamu. Ternyata ini adalah permainan yang dilakukan oleh orang terdekatmu, yaitu Muraja. Astagfirullahaladzim. Ya, semuanya sudah terjadi tentunya atas izin dari Gusti Allah. Ya, Yang perlu kita lakukan sekarang, tunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya. saya yakin itu manusia. Seberapa kecil pun itu, asal masih di lingkup kebenaran, pasti akan diungkapkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan saya datang kemari, selain mengabarkan berita gembira ini, saya juga ingin menyarankan, kalaulah ada yang ingin kalian tanyakan terhadap Torik, anak dari Tuan Guru Legong Sio, dia sudah siap untuk kalian beri pertanyaan dan dia sudah siap untuk menjawabnya. Insya Allah nanti saya akan datang ke sana untuk mempertanyakan hal tersebut. Ya. Yang terpenting tenangkan dulu. Saya tidak mau jawaban yang keluar dari Torik itu masih ada beban di dalam hatinya. Masih kayaknya gitu ya Mas. Ya, biarkan dia tenang. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai seorang paman kepada keponakan-keponakan saya. Ya sudah. Hanya itu yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Ternyata kalian memang sudah mengetahui. Syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Bahwasanya berarti rencana yang tadi sudah disiapkan oleh Eyang Tombro itu berjalan dengan semestinya. Dibuktikan pertama, bereaksinya si Raja Ikram Barawi di dalam kerajaan. Kedua, sihir-sihir yang sudah dia tanamkan itu sudah mulai terlepas. Apakah itu bukan hal yang baik? Baik tentunya. Itu ya teman-teman ya. Kembali lagi sampai mana tadi kan? Ke itu Terima kasih. terima dan kasih. Terima kasih. dan kasih. Ya itu teman-teman ya. Kita sebagai manusia diupayakan, kalau kita menerima kita juga harus siap kasih agar putaran rezeki itu nanti akan mengalir terus menerus. Nah di dalam putaran tersebut kan ada hukum tarik menarik, hukum getaran, vibrasi. Nah ini pelajari nanti. Hukum sorok menyorok. Sorok. Sorok menyorok tak komba. Nosrok lambemu. Terus apa lagi? Kita lanjut. Ya lanjut. Nah, coba kalau setiap ada misi, tak enak. Nggak harus mumet. Kan mumet dulu. Iya. Saya mau berhadapan dengan apa namanya ini? Ikram Barawi. Saya memerlukan waktu 29 tahun untuk mempersiapkan ini semua. ya saya 30 tahun Bang. Saya berarti 26 tahun. Bayangkan, saya harus mempersiapkan ini sebelum bertemu dengan Ikram Barawi 29 tahun. Apa ya perlu disesali? Tidak. Itu memang bagian dari kehidupan. Seperti terima dan kasih. Kang. Jangan menyalakan waktu. Aduh, bener banget lah. Oh. Kang kata-katane. Jangan menyalakan waktu yang begitu cepat berlalu. Namun- Nyalakanlah dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Kata-kata siapa tuh? Lah kalian apa kata-katanya? Mohon maaf. Saya Torik Siong. Torik. Apa kau yang bernama Tuan Kanang? Ya, benar. Saya Torik Siong. Tangik. Bendos. Biasa bebas. Oke. Oh, begini kok. Saya sudah tahu semuanya mengenai apa yang terjadi pada diri saya. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Mohon maaf.
Tapi saya ingin lebih jelas. Kenapa saya sampai terjadi seperti ini? Mungkin tenang Mbah Barah. Secara singkatnya seperti ini, Torki. Perguruanmu yang sangat tersyukur milik ayahmu itu sebagai incaran oleh raja yang dimana dia ingin memanfaatkan murid-muridnya untuk kepentingannya pribadi. Ikram Barawi namanya. Ikram Barawi yang memasuki dalam kerajaan Legong Siong, dia memiliki tujuan tertentu. Karena kehebatannya para prajurit-prajuritnya, murid-muridnya dari Mahaguru Legong Siong, dia itu membuat sebuah cerita dan drama sedemikian rupa dengan persiapan yang begitu matang sampai akhirnya terjadi. Sangat amat sayang sekali. Nah, yang seharusnya perguruan itu berjalan dengan baik, perguruan itu akan menjadi perguruan yang tersohor, harus mendapatkan sebuah bencana goyangan dari salah satu makhluk yang picik pikirannya, yaitu Ikram Barawi. Tapi sudahlah, semuanya memang sudah terjadi, Tori. Nah, mau menyesali seperti apapun, mau menangis seperti apapun, itu semua tidak akan membuat mereka kembali. Kita sebagai makhluk yang sudah ditinggal oleh Mahaguru Legong Siong, tujuan kita hanya dua. Yang pertama, membenarkan sesuatu yang memang tidak tepat pada garisnya. Yang kedua, mengikhlaskan serta mendoakan atas mereka yang gugur dalam permainan ini. Benar-benar bajingan Ikram Barawi. Saya ingat betul waktu itu saya mendapatkan undangan yang dimana undangan itu mengatasnamakan ayah saya, Legong Siong. Seketika saya menghadiri undangan itu, dan benar, di situ ayah saya sudah menunggu. Kakak dan adik saya pun sudah berkumpul di situ. Awalnya saya berbincang-bincang, membahas muka arah mana perguruan ayah saya, dan membahas ada beberapa ilmu yang harus dipelajari. Tapi tiba-tiba ada beberapa makhluk yang menyerang secara brutal. Yang saya lihat, makhluk-makhluk itu ada tanda bunga keterong. Ya, itu dari kerajaan Bunga Terong itu. Di situ saya sempat berpikir, kenapa ayah saya tidak membantu saya. Justru malah ayah saya ikut menyerang saya. Sebenarnya bukan ayahmu, dia hanya manipulasi saja. Saya tahu. Sekarang saya baru tahu, ternyata itu adalah wujud palsu yang menyerupai ayah saya. Betul sekali. Semuanya disiksa dan saya terlempar jauh sekali. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa. Dan baru hari ini saya mengingat semua. Siapa nama saya? Saya anak siapa? Dan adik-adik saya dan kakak saya ada di mana? Saya pun tidak tahu. Yang lebih terpukulnya lagi, ayah saya sekarang sudah tiada gara-gara Ikram Barawi
Tuan. Sabar Tuan Tori. Mau tidak mau, saya harus menghabisi Krambarawi. Saya tidak hanya kehilangan ayah saya, kehilangan keluarga saya. Kalau dalam kondisi marah seperti ini, Tuan Tori, jangan mengambil keputusan. Apalagi yang kita hadapi adalah Krambarawi. Dia adalah seorang yang licik. Kita kerjakan secara bersama-sama. Itu jauh lebih mempermudah kita untuk menyelesaikan Krambarawi. Saya tidak bisa membayangkan ketika ayah saya sedang sendirian, tidak bersama anak-anaknya. Sabar. Lu Bukankah sudah sewajarnya seorang anak harus membalaskan dendam seorang ayah? Saya tidak menyalahkan atas dendammu, Tori. Kita mungkin jika posisinya di posisimu pun akan melakukan hal yang sama. Namun bedanya di sini, karena kami dalam kondisi sadar, maka dari itu saya hanya bisa mengingatkan kepada dirimu yang memang sudah membara. Percayalah sama saya, dendammu justru akan memperkeruh permasalahan ini. Saya takut dendammu justru yang membara itu membuat perilaku bodoh terhadapmu. Kau melakukan itu sendiri tanpa harus ada konfirmasi dari kami. Itu sangat membahayakan. Bersabarlah dan percayalah bahwasanya segala sesuatu yang jahat sekarang sudah mulai terungkap. Dan sudah tidak lama lagi, insya Allah, permasalahan ini akan segera bisa menemukan titik jalan keluarnya. Lagi pula, jika kau dendam, percuma saja. Kau ini setiap hari memakan racun, namun kau menginginkan orang lain yang mati. Kan konyol. Ya, benar itu Tuan Tori. Kau memegang bara api, berharap orang lain kebakaran, namun kau tidak ingat tanganmu terbakar terlebih dahulu. Saya tidak mempedulikan seberapa kuat Krambarawi. Nah, Saya juga tidak mempedulikan Krambarawi memiliki jajaran-jajaran yang sekuat apa. tuh. Tapi bagi saya, orang tua adalah segalanya. Jangan meracuni diri sendiri. Betul. Kalau beranggapan orang tua adalah segalanya, betul. Yang sudah terjadi, ayahmu memang sudah tenang di sana. Yang bisa dilakukan untuk saat ini yang terbaik adalah mendoakan. Nah, tumben Bos. Iya. Jadi jika kau melakukan segala sesuatu, tolong jangan lakukan itu sendiri, mengikuti egoismu itu sendiri. Nah, jika kau masih mengikuti egomu, saya yakin permasalahan ini bukannya selesai, malah menambah. Sebenarnya permasalahan dalam hidup kita di dunia itu hanyalah ego. Kalau tidak ada ego, sudah tidak ada masalah lagi. Namun kita terkadang salah. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kita justru sering bagaimana cara jalan keluarnya. Padahal harus yang dilakukan itu bagaimana cara jalan ke dalamnya. Karena ego ada di dalam, bukan di luar. Saya setuju. Jadi saya harap jangan ego yang diutamakan. Karena apa? Itu akan timbul sebuah penyesalan. Lantas menurutmu bagaimana cara saya membalas Kalau menurut kasih sayang orang tua itu? Itu sudah menjadi hukum alamiah. Kita sebagai seorang anak dikasihi, disayangi,
namun tidak untuk dibalaskan. Orang tua itu layaknya seperti matahari, dia tidak mengharapkan kasih kembali. Ujian, Mas. Balaslah orang tuamu kebaikanmu, kebaikan orang tuamu mendidikmu dengan cara kau mendidik anakmu yang baik. Agar apa? Agar zuriat dari ayahmu itu nanti akan mengenang di dalam kehidupan. Putune siapa sih Kai? Putune Legong Siong ya memper, wong bener. Iya. Oh itu. Putune siapa sih Kai Dange? Oh ya memper. Kalah buah. Itu bakti yo Mas. Iya. Nah, itu Tuan Tori. Ayah yang sudah mengajariku jalan. Putune Husni. Ayah yang selalu memberikan saya kasih sayang. Iya benar. Saya merasa belum bisa mengasihi dan belum bisa membalas. Tapi kenapa harus kehilangan ayah? Sudah ditegaskan. Dia itu enggak mengharap balasanmu. Iya betul matahari itu. Hanya memberi, Memberi. tidak mengharap kembali. Tak harap kembali. Sebagai sang surya yang meninggali dunia. Tenangkanlah hatimu. Berpikirlah sejenak. Tanyakan ke dalam dirimu. Insya Allah akan tenang. Setelah kau bisa merasakan sebuah kenangan, kau datang lagi menemuiku. Setelah itu kita akan bicarakan sesuatu hal yang dimana kebenaran harus di atas kebenaran. Hal besar ini. Betul. Kita rencanakan langkah demi langkah. Baiklah, saya mengerti. Ya. Saya akan ke makam orang tua saya terlebih dahulu. Silahkan. Ini monggo. Diantar Durgiman tolong. Terima kasih saran-sarannya. Selepas saya dari sana, saya akan menemuimu. Ya. Terima kasih. Baik. Kita boleh Sabar ya, seperti Tuan ini. Torik ya. Kalau menemui Mas Dasek jangan emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ego yang utama. Di situ, Hah? itu ya dimulasi kayak kalau ego yo. Eko. Salah dong. Baik teman-teman. Salah dong. Gara-gara ego. Sebenarnya ya Mbak Dani ya, Dengerin, Mbah. di dunia ini tidak ada suatu permasalahan apapun ketika kita tidak memiliki ego. Iya enggak? Ya hanya Riyadi saja benar yang memiliki ego. Ya, permasalahan itu karena dunia ini antara manusia, antara jin itu hanya masalah ego. Iya, Iya kan? betul. Andai saja ego sudah tidak ditiadakan, mungkin permasalahan ini sudah tidak ada lagi. Ya. Urip agama Ayem enggak ayem Mas. Ya kalau di dunia ini adanya orang baik gimana, Mas? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Syukur malah. Adem. Karena apa teman-teman? Orang persepsinya banyak yang salah. Ego ketemu ego, ditemukan, ayo kita cari jalan keluarnya. Padahal harus yang dikerjakan itu cari dalam ke dalam. Jalan ke dalam, karena egonya itu ada di dalam, bukan di luar. Intinya jangan ego-egoan ya Mas. Iya. Lihat. Ya. Diawali dengan iri, awalnya ya biasanya. Ya, iri dengki. Iri, nanti stadium 2 dengki, nanti stadium 3 Pisut. Dendam. 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 Ya. Betul. Kalau dia dendam seperti ini posisinya, lagi sakit hati, Torik. ya, bahaya sekali ya teman-teman ya. Dia setiap hari meracuni diri sendiri, memakan racun, namun berharap orang lain yang mati. Ya, itu suatu hal yang konyol dan mustahil. Iya kan? Tiap hari, awas kamu ini. Lah, itu kan inputnya masuk ke kita. Iya benar. Tapi harapnya yang mati yang di sana. Ya, salah server. Salah server. Ya, kalau bagi manusia kalau lagi emosi kan darah tinggi, Dos. Iya, kalau Dia megang api, tek lempar, des. Oh, aku bakar. Dia baru, wah panas. iya. Panas. Itu antara uteknya dolok Mas sama ya itu uteknya dolok lah. Ego. Jadi menurut saya
hilangkan ego itu. Nah, memiliki sesuatu pun egois bukan Pak. Mas Radi tolong hilangkan. Mas Riyadi meninggalkan sama ego itu. Kepian mana? Itu ya teman-teman ya, alhamdulillah perlahan sudah mulai terbuka. Semoga ini adalah awal yang baik. Amin. Ini sudah dibuktikan ketika kita berani melepaskan uang 200 juta Nanti ya. kembali. Dan kita sudah mengkasih ya. Nah, itu diputar kembali. Kita menerima. Tinggal kita menerima gimana? Menerima 400 ini lebih. Enggak, maksudnya menerima itu semuanya dalam bentuk uang. Contohnya dipermudah jalannya itu kan terima. Iya. Nah, Nah, berarti pas deh. terima, terima, kasih. Buat jenengan itu ya yang sudah menerima rezeki banyak ya, kesuksesan kan diterima dan dikasih. Ke yang membutuhkan. Maksud dari PM itu ketika jenengan itu sudah gajian kan mendapatkan itu Menerima. menerima. Kalian juga harus memberi, tentunya mengkasih itu kepada ya kita ya kena. Ayo Mbok. Nggak usah dengerin. Agar apa? Agar apa? Nanti menerima lagi. Semua itu putaran rezeki, putaran apapun itu makin lancar. Dan nanti jenengan diberi lagi, lebih banyak Terima lagi. Kalian menerima lebih banyak, kalian ngasih lebih banyak lagi seperti itu. Iya. Itu cocok gitu. Ini benar omongan kamu. Iya, Mbok. Kali ini kata-kata bijak dari Mas Daging. Ditunggu, ge. Kata-katanya kan, kata-katanya. Kata-katanya hujan mas air. Terima. Kasih. Kata-katanya Kang. Terus kita kemana lagi main sini? Ayo kita. Oh, jadi kemana Dek? Ayo, tak turut Dek. Ini gitu nanti. Sabar. Mas, kira berantem Mas. Mengasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi ini Tuan Durgiman sama Tuan Warwudu? Berantem kayak ini gue. Sudah manusia. Saya dan Warwudu sudah melakukan pertarungan seperti yang kau lihat tempoh hari yang lalu. Namun di sini Warwudu sepertinya memang sudah menyadari bahwasanya dia berada di jalan yang salah. Dan dia kembali kepada saya meminta maaf. Saya pun demikian. Saya meminta maaf kepada Warwudu. Saya selaku kakak seperguruan yang paling dituakan di sini. Saya juga harus bersikap seperti layaknya orang yang sudah dituakan. Sebelumnya terima kasih banyak kakak perguruan. Sama-sama. Telah memberi ampun kepada adik perguruanmu ini yang begitu hina. Dan mohon maaf manusia. Kedatangan saya dan mengajak kakak perguruan karena saya ingin meminta maaf kepada kalian semua. Saya mengakui tentang hal itu. Maka dari itu saya sangat memaklumi dari kejadian itu. Saya benar-benar mendoakan di kala itu. Suatu saat Tuhan akan mengirimkan sebuah hadiah dan hidayah bahwasanya apa yang selama ini diperselisihkan akan menjadi hal yang baik-baik saja. Ya, awalnya memang saya mengira bahwasanya Nyai Konde itu adalah sosok yang sangat baik, sosok yang sangat perhatian, dan sosok yang sangat peduli. Dengan cara memperhatikan hidup kita semuanya, dengan cara memberi kehidupan kepada maha guru kita dan para murid-murid yang lainnya. Namun, entah apa yang membuat kepala saya merasa sakit dengan begitu. Dan saya mengingat suatu kejadian yang begitu tragis, di mana pada waktu itu saya teringat sesuatu, yaitu Nyai Konde dengan sengajanya melukai Maha Guru Legong Siong. Yang ingatan itu saya tidak ingat sama sekali ketika saya melakukan pertarungan dengan kakak perguruan, dengan kalian yang mengingatkan saya. Maka dari itu, setelah saya mengingat kejadian itu, saya mendatangi kakak perguruan
dan meminta maaf dan meminta penjelasan secara langsung apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa saya bisa mengingat suatu kejadian itu? Ternyata memang dari apa yang diceritakan oleh kakak perguruan memang benar. Entah kata apa yang patut saya ucapkan untuk rasa syukur saya terhadap Yang Maha Kuasa, ya Allah. 2 kata, Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang kalian lakukan sehingga saya bisa mengingat kembali suatu kejadian itu, yang dimana pada waktu itu saya bisa lupa dan tanpa sadar bahwasanya ada sebuah kejadian yang dimana Nyai Konde itu melukai Mahaguru Legong Siong. Intinya seperti ini, memang siapa namanya, Ikram Barawi dan Nyai Konde sudah merancang sebuah cerita ini sedemikian rupa. Tidak ada satu hal pun yang terlewat, ya, tentang rencana yang ingin ia capai. Itu sudah terbukti, ya, dari segala penjuru seolah-olah sudah dia kuasai. Awalnya memang kami kesulitan untuk melangkah satu demi yang lainnya. Saya mulai permasalahan itu dengan Dasmana. Saya yakin sebentar lagi Dasmana bisa terlepas. Andai saja Dasmana bisa terlepas, Dasmana lah satu-satunya makhluk yang mengetahui segala-segalanya. Kuncinya ada di Dasmana. Namun saya tunggu hingga pagi ini, saya belum tahu apakah Dasmana sudah terlepas atau mungkin Dasmana ada di mana. Itu perlu kita selidiki, karena kunci satu-satunya jalan untuk mengetahui tentang permasalahan ini yaitu Dasmana. Kakak Dasmana adalah sosok yang paling pandai. Dia adalah salah satu murid yang paling berbakti. Bahkan Mahaguru jika tidak memberikan ajian ataupun ilmu kepada murid lainnya, Mahaguru pun memberikan ilmu itu terhadap Dasmana. Bukankah seperti itu? Makanya Dasmana yang menjadi incaran, karena ada bagian hati yang lebih yang ditanamkan oleh Mahaguru Legong Siong melalui si sosok Dasmana itu. Lalu sebenarnya apa rencana kalian setelah kalian berhasil menyadarkan kami semuanya? Dan bahkan jika memang Dasmana sudah terbebas, ada di manakah sekarang? Perlu kita selidiki itu, karena semuanya itu memerlukan proses yang waktu. Saya menikmati proses ini tahap demi tahapnya, tanpa mengkhawatirkan segala sesuatu yang buruk terjadi kepada saya. Namun percayalah, dengan adanya kalian terlepas dari semua belenggu-belenggu yang dibuat oleh Ikram Barawi, itu memperlemah pertahanan sana dan memperkuat pertahanan dari sini. Itu menandakan apa? Menandakan sekarang bisa dikatakan seimbang dengan kekuatan sana ataupun kekuatan sini. Itu kenapa? Dibuktikan dengan kenapa Ikram Barawi memperalat dan mempergunakan perguruan dari Legong Siong. Perguruan Legong Siong berarti di sini menjadi tombak utama dari rencana menguasai sebuah wilayah. Ketika tombak utama sudah berhasil kita patahkan, saya yakin tinggal tumpuannya saja yang mungkin bisa digunakan oleh mereka. Masuk ya Mas, masuk. Sekuat apapun tumpuan mereka, jika tidak ada panah yang paling di depan, percuma saja. Dia hanya bisa melemparkan sebuah angin yang tidak ada artinya apa-apa. Wah, tapi perlu diingat manusia, jika kalian ingin melawan Nyai Konde memiliki sebuah ramuan yang dimana ramuan itu bisa menyembuhkan seketika. Sudah kami persiapkan hal itu. Apakah seperti itu? Ya, beliau ini yang mempersiapkan. Ini idola saya. Ya.
Luar biasa. Oh, jangan sepelekan penampilan saya. Ternyata kalian sudah lebih jauh melangkah. Saya malah mempersulit keadaan kalian yang sedang menunjukkan sesuatu hal yang dimana itu adalah hal kebenaran. Syukurnya dah. Sekali lagi, saya benar-benar meminta maaf. Mohon ampunan saya. Berdiri ke. Jangan Tidak ada yang perlu dimaafkan. Salah, saya mohon maaf. Itu bagian dari sebuah proses. ya. Tidak ada yang bersifat mempersulit di sini. Itu bagian dari skenario yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa terhadap kita. Saya tidak menyangka. Saya yang sudah memutus hubungan dengan perguruan. Tapi perguruan malah masih menerima saya dengan lapang dada. Itu saat itu mungkin rasa syukur di dalam diri saya benar-benar di atas puncak. Saya sangat bersyukur. Satu persatu, perlahan demi perlahan, semua orang yang saya kenal dan yang saya cintai kembali satu persatu ke jalan yang benar. Amin. Kita buktikan kepada Tuan Guru Legong Siong yang sudah tenang di akhirat sana, bahwasanya kita tidak mungkin akan dipecahkan lagi oleh suatu hal. Ya, saya berjanji, saya akan menuntaskan permasalahan ini. Dan saya akan berjuang untuk membersihkan nama dari Dasmana dan juga Maha Guru Legong Siong. Jangan katakan saya, tapi katakanlah kita. Karena kita yang akan memperbaiki semuanya. Baiklah, terima kasih banyak perguruan. Terima kasih banyak manusia. Saya juga berterima kasih pada manusia. Karena kita bisa ini semua berkat jasamu dan teman-temanmu yang berada di sini. Saya berterima kasih padamu. Sama-sama Tuan Durgiman. Ini menjadi awal yang baik untuk kita. Baiklah manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jika kau benar-benar membutuhkan bantuan saya akan sedia siap kapanpun. Hati-hati kalian semua. Semoga Allah selalu melindungi setiap langkah kalian. Amin. Baiklah. Terima kasih banyak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Romantis sekali teman-teman. Aku jen kayak priwe lah. Romantis sama pacaran. Ya, betapa indahnya ketika orang saling memaafkan. Aduh. Iya enggak? Iya, betul. Ya. Padahal hal yang paling sulit di dunia ini yaitu permasalahan setiap insan itu adalah memaafkan kepada mereka yang sudah menyakiti hati kita. Terkadang Mas. Karena ini adalah sebuah skill. Iya Pak enggak? Ya. Memaafkan adalah sebuah skill. Skill semakin diasah akan semakin baik. Skill semakin panjang, melangkah semakin kencang jalannya. Terkadang Skill. Wis mbah jangan ngomong, Mbah. Enggak lah. Enggak ada kadang-kadang. Itu tunggu ini kan juga nungguin kok. Kata-kata saya. terkadang kita tidak tahu Jangan menyalahkan waktu. Baik ya teman-teman ya. Jadi ini mengandung sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. bukan pelajaran saja. Bahwasanya kita sebagai manusia insan harus bisa saling memaafkan agar agar sampai di titik sebuah kedamaian. Jika jenengan mungkin berat dalam menjalankan hidup, mungkin ada sesuatu beban yang jenengan bawa, yaitu memaafkan, kurang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Ya, Bang? ya betul. Terkadang Bang sudah pagi pengen pulang. Tetap Kita tutup. Ya, terkadang kalau sudah pagi kita harus pulang, tapi kalau belum selesai ya tidak pulang-pulang. Kami akhiri ya. Iya, wis balik. Balik. Serius balik gasik. Ya, Subuhan di rumah. Jadi jangan lupa lu ditonton videonya, diambil sisi baiknya, dibuang sisi buruknya. Kalau saya yang dibuang jangan itu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam